Ini adalah laptop kerja serba bisa dari Lenovo. Mau jadi bentuk laptop bisa, mau dipakai seperti tablet juga bisa. Performa juga mantap karena udah pakai Intel Core generasi ke-13 yang pakai 10 core di sini. RAM-nya bisa di-upgrade, SSD-nya bisa pasang 2. Layarnya IPS 100% sRGB dengan touchscreen. Pastinya ada stylus juga di sini. Konektor Thunderbolt juga ada di sini. Bahkan baterainya bisa bertahan nyaris 13 jam. Ya, ini adalah Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3. ThinkBook ini adalah lini laptop kelas mainstream dari Lenovo yang ditujukan untuk kalangan bisnis. Jadi masih satu keluarga dengan ThinkPad yang legendaris itu. Tapi tentunya harganya nggak setinggi yang seri ThinkPad. Yang satu ini namanya ThinkBook Yoga. Jadi dia masuk dalam jajaran ThinkBook yang convertible ya. Dan harusnya dia juga punya ketangguhan prima dan fitur-fitur khas laptop bisnis kelas atas. Oke, kita mulai aja pembahasan yang satu ini mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 1355U, fabrikasi udah Intel 7, base power 15 watt. Dia punya 10 core, 12 thread yang terdiri dari 2 performance core atau P-core dan 8 efficient core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB di sini. Integrated Graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya Integrated Graphics-nya udah support Intel QuickSync dan akselerasi video dengan kodek AV1. Untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Untuk konfigurasi RAM-nya 8 GB itu onboard atau terpasang di boardnya ya. Lalu untuk yang 8 GB keduanya itu ada bentuknya SODIMM ya. Jadi yang kedua ini bisa diganti. Ya, yang 8 GB kedua ini bisa diganti dengan cara menggantikan SODIMM ini dengan yang lebih besar lagi. Jadi untuk yang SODIMM ini membuat kita bisa mengupgrade. Jadi yang 8 GB bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar untuk bisa dapat ya total kapasitas yang lebih besar dari 16 GB yang bawaan ini. Untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. SSD ini ukuran fisiknya adalah 2242 yang dipasangi extender. Jadi mirip dengan SSD 2280. Menariknya di sini masih ada satu slot SSD M.2 2280, jadi bisa dipasang 2 SSD di sini. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6 AX203 yang udah support Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.1. Untuk kapasitas baterainya adalah 60 Wh. OS tentunya ini udah pakai Windows 11 dong ya. Nah, untuk form factor-nya 2-in-1 convertible. Jadi laptop ini punya engsel layar yang bisa diputar 360 derajat. Jadi bisa berubah-ubah nih bentuknya. Bisa pakai mode tablet, bisa mode 10, bisa mode stand, dan juga tentunya mode laptop seperti biasa. Untuk bodi materialnya adalah aluminium. Jadi kokoh saat dipegang tapi tetap cukup ringan sih. Menariknya laptop ini juga sudah lolos uji ketahanan military standard 810H. Jadi terjamin durabilitasnya. Untuk warna ini namanya adalah mineral grey. Tentunya tersedia juga opsi lain yaitu Abyss Blue ya. Jadi kita bisa menyesuaikan selera kita mau yang lebih terang atau mau yang lebih gelap ya. Yang Abyss Blue lebih gelap tentunya. Dari sisi desain ini masih mirip-mirip lah dengan seri-seri ThinkBook yang lainnya. Elegan dan profesional. Tentunya minimalis ya di sini ya. Untuk bagian punggung layarnya ini menggunakan motif dual tone dengan finishing berbeda antara atas dan bawahnya. Secara keseluruhan kalau dipakai ya memang laptopnya bisnis banget ya penampilannya. Untuk ukuran panjangnya 32 cm, lebar 21,6 cm dan ketebalan 1,69 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 1,5 kg. Sementara chargernya di 185 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB-C ya. Jadi tentunya charger ini bisa dipakai buat ngecas smartphone kalian. Nah, bicara soal smartphone, menariknya charger ini juga punya desain seperti charger smartphone. Jadi praktis kalau dibawa-bawa. Total bobotnya kalau dibawa bersama dengan chargernya adalah 1,685 kg. Nah, untuk layar ini ukurannya 14 inci, resolusi Full HD ya. Refresh rate-nya 60 Hz dan ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahan maksimumnya adalah 300 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Kalau kita ukur hasilnya, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 304 nits di dalam ruangan, jadi sesuai sama klaimnya. Gamut coverage-nya ada di 95,9% sRGB dengan volume di 102,1% sRGB. Jadi masih sesuai lagi dengan klaimnya. Mau dipakai buat ngedit foto, ngedit video, masih oke nih untuk warnanya ya. Cocok nih. Buat nonton film, masih mantap jelas ya.
Buat kerja ya ini enak karena dia juga udah punya sertifikasi TUV Eye Comfort. Jadi mata nyaman mau dipakai dia kerja berjam-jam nggak ada masalah. Tentunya layarnya juga punya kemampuan touchscreen karena dia laptop 2-in-1 kan. Kita dapat mengoperasikan layar dengan jari atau kita juga bisa pakai stylusnya yang udah punya 4096 pressure level. Iya, ada stylus di sini. Dan menariknya, stylus ini bisa disimpan ke dalam bodi di sebelah kanan nih. Jadi kalau mau dipakai tinggal cabut ya. Mau disimpan masukkan lagi ke dalam. Ini tentunya mengurangi resiko hilang atau ketinggalan ya. Permukaan layar ini juga sudah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass. Jadi dia aman dari goresan-goresan pada saat kita menggunakan stylus atau jari. Tentunya permukaan layarnya ini glossy dan ini wajar untuk sebuah layar touchscreen. Walaupun akan sedikit memantulkan bayangan-bayangan ya, tapi permukaan seperti ini membuat warna yang tampil itu jadi lebih cemerlang. Nah, bicara soal glossy, ya pasti banyak yang takut bahwa ini jadi banyak cap jempolnya di sini ya. Ya, uniknya lagi di sini permukaan layarnya sudah dikasih lapisan anti fingerprint. Ini akan meminimalkan bekas sentuhan dari jari-jari kita. Nah, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p. 30 fps yang ada di bagian atas layar. Kamera tersebut dipadukan dengan 2 buah mikrofon yang punya fitur Smart Noise Cancelling. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Lenovo ThinkBook 14S Yoga generasi 3. Jadi bagaimana kualitasnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop ThinkBook 14S. Jadi gimana hasilnya? Oke, sekarang kita beralih ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang sudah mendukung teknologi Dolby Atmos. Posisi speaker ada di bawah bodi dan mengarah ke alas laptop. Disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan ada equalizer juga di sini. Nah, untuk suara yang dihasilkan ini bisa dibilang lumayan lantang untuk ukuran laptop yang tipis. Kualitas suaranya juga cukup memuaskan untuk sebuah laptop bisnis nih ya. Nah, lalu untuk konektor dan tombol, sekarang kita lihat di sebelah kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 2 dan ada satu Thunderbolt 4 yang udah support USB 440 Gbps. Nah, kedua port yang ini bisa mendukung juga Power Delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. Sedangkan untuk port Thunderbolt-nya tentunya bisa menggunakan peripheral yang sudah pakai Thunderbolt ya, seperti external GPU, external SSD, Thunderbolt docking dan masih banyak lagi. Kemudian di sini juga ada satu HDMI 2.1, lalu ada USB 3.2 Gen 1 dengan fitur Always On-nya, lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, di sini ada pen slot ya, tempat nyimpan stylusnya. Lalu ada tombol power, ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada Kensington lock. Konektor di sini tergolong lengkap ya, bahkan masih ada micro SD card reader juga ya, lengkap. Untuk keyboard dia menggunakan desain khas Lenovo ThinkBook ya. Jadi tata letaknya khas Lenovo banget dan kenyamanan pakainya Lenovo banget juga. Ini nyaman. Lalu karena ini laptop kelas bisnis, keyboard ini punya fitur spill resistant. Jadi ketumpahan cairan itu juga aman di sini. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk tombol pengaturannya kita bisa seperti biasa pakai function plus spacebar. Untuk touchpad, area touchpadnya ukurannya 10,5 kali 7 cm. Untuk posisinya itu sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini memberikan kenyamanan yang optimal saat mengetik ya, nggak terlalu gampang kesentuh-sentuh juga. Nah, laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Ini sangat menyenangkan ya, jadi nggak kepisah-pisah tombolnya. Ada juga fitur privacy shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera. Jadi lebih aman, walaupun dia kena hack, ya tetap orangnya nggak bisa lihat kan, ketutup ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan kipas. Udara panas dibuang ke arah belakang menuju engsel layar dengan posisi lubang dekat dengan engsel sebelah kanan. Kita masuk ke aspek performanya ya. Untuk laptop Lenovo non-gaming ini, pilihan profil performanya adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Pengguna dapat mengubahnya melalui Lenovo Vantage atau yang sederhana pakai function plus huruf Q seperti biasa. Oke, sekarang kita coba Cinebench R15, kita looping 20 kali ya, dalam kondisi terpasang ke charger. Untuk skor tertinggi yang mampu diraih adalah 1437 poin di mode Intelligent Cooling dan 1464 poin di mode Extreme Performance. Tampak di sini bahwa skornya nggak jauh beda. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode Intelligent Cooling skor bertahan di sekitar 1110 sampai 1120 poin, walaupun sekali ada lompatan ke 1200 poin. Sementara di mode Extreme Performance, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1200-an poin dengan sesekali ada penurunan sedikit aja di bawah 1200 poin. Nah, bedanya ada di sini jadi ya. Oke, sekarang kalau kita tidak pakai colokan listrik ya, kita
pakai baterainya aja. Bagaimana performanya? Di mode baterai ini skor bisa dipertahankan ternyata mirip seperti laptop dicolok ke charger, baik di mode intelligent cooling ataupun saat mode extreme performance diaktifkan. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench looping 20 kali, di mode intelligent cooling suhu prosesor sempat naik ke 88 derajat Celcius di awal, kemudian bisa terkendali turun ke 66 sampai 69 derajat Celcius. Sementara di mode extreme performance suhu sempat naik ke 88 derajat Celcius di awal aja, kemudian lalu lagi-lagi bisa dikembalikan ke 67 sampai 70 derajat Celcius. Jadi suhunya harusnya aman di sini. Oke, sekarang kita lihat dengan Adobe Premiere Pro 2023. Kita coba dengan video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dulu ya. Dengan software only semua saya dalam waktu 16 menit 4 detik. Kalau kita pakai OpenCL 13 menit 41 detik. Sementara itu kan dia bisa colok pakai eksternal GPU. Kita pasang eksternal GPU di sini dan kita lihat bahwa semua selesai dalam waktu 2 menit 21 detik. Oke, kalau kita pakai Full HD 60 sekarang videonya ya, durasinya masih sama. Software only saya dalam waktu 3 menit 40 detik, sementara dengan OpenCL saya dalam waktu 3 menit 1 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU, selesai dalam waktu hanya 47 detik aja. Nah, suhu kerjanya saat kita melakukan 4K video exporting pakai OpenCL di mode extreme performance, suhunya berada di kisaran 63 sampai 72 derajat Celcius. Dengan di ujung akhirnya dia mencapai 77 derajat Celcius. Jadi bisa lihat ya bahwa suhunya tetap terjaga dengan aman. Oke, sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional yang gratis. Video 4K 60 tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 26 menit 39 detik. Dengan eksternal GPU ini semua selesai dalam waktu 5 menit 48 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps tanpa eksternal GPU selesai dalam waktu 7 menit 11 detik. Dengan eGPU dapat 4 menit 34 detik. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export tanpa eksternal GPU di mode extreme performance, suhu prosesor dapat dikendalikan tetap di bawah 75 derajat Celcius. Lagi-lagi aman, lucu ya. Biasanya satu ini tinggi suhunya, sekarang udah aman. Ya, ini adalah sebuah laptop bisnis, tapi tentunya pasti banyak yang nanya, kalau gaming gimana? Nah, kalau kemampuan gamingnya kurang lebih seperti ini. Nah, selama 30 menit mainin GTA 5 ya, di mode extreme performance suhu prosesor dapat dikendalikan di kisaran 59 sampai 64 derajat Celcius. Untuk permukaan bodinya, untuk keyboard titik paling panas kita temukan di tombol S. Itu juga cuma sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Sementara tombol lain itu suhunya lebih rendah dari itu. Beralih ke body, area paling tinggi suhunya kami temukan di tengah atas, dan ini juga cuma sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan suhu area palm rest ini aman di bawah 35 derajat Celcius. Ingat, ini suhu untuk gaming ya. Ini laptop bisnis. Jadi kalau dipakai buat ngetik nggak nyampe ke situ suhunya ya. Nah, sekarang kalau kita gaming dengan eksternal GPU gimana? Ya, cobain aja sekalian. Yuk. Ya, jadi kalau pakai external GPU ternyata game berat pun masih bisa jalan di sini. Kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystaldi Smart kita peroleh kecepatan baca ada di 5003 MB per second, kecepatan tulis di 3586 MB per second. Ya, ini emang bukan performa SSD PCIe Gen 4 yang paling hebat, tapi ini tergolong kencang untuk laptop 2-in-1 seperti ini ya. Ya 5000-an udah lumayan sih, udah kencang banget sebetulnya. Nah, untuk daya tahan baterai kita atur tingkat brightness-nya sedekat mungkin dengan 150 nits dan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback kita mendapatkan 12 jam 44 menit. Ini irit banget. Hampir 13 jam kita dapat. Mantap. Lalu kalau untuk charging gimana? Kita coba dulu dengan rapid charge-nya kita matikan ya. Ya, dia punya rapid charging, tapi kita matiin dulu ya. 30 menit pertama terisi di 29%. Sementara itu dari kosong sampai full kita butuh waktu 2 jam 19 menit. Ini standar ya. Tapi kita belum hidupin rapid charger. Sekarang mari kita nyalakan rapid charge-nya ya.
ya. 30 menit pertama langsung terisi 47%. Sementara dari kosong sampai full itu butuh waktu 1 jam 44 menit saja. Nah, ini baru mantap ya. Kenceng ini namanya. Lenovo sendiri sebenarnya mengklaim kalau 60 menit charging itu bisa mengisi sampai 80%. Ini malah bisa 85% dalam 1 jam. Luar biasa. Oke, harganya. Iya, tentunya sebuah laptop premium ini nggak mungkin kita dapatkan di bawah 10 juta ya. Yang satu ini harganya ada di Rp19.379.000. Untuk bonus mulia tentunya dia punya Windows 11 di sini dan Microsoft Office Home and Student 2021. Untuk garansi dia dapat 2 tahun on-site service. Jadi teknisi Lenovo-nya yang datang ke tempat kita kalau ada masalah, nggak perlu repot datang antri di service center. Jadi kita bisa tetap fokus dengan kerjaan kita ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia masih belum punya accidental damage protection atau ADP di sini. Garansi ini emang bisa ditambahkan kemudian, tapi kalau bisa sih enakan sebetulnya langsung masuk dalam paket penjualan. Ayolah, bisalah Lenovo ya. Ya udahlah, kalau kalian butuh tetap bisa nambah sih sebetulnya. Lanjut, untuk bingkai bawah ini rasanya agak sedikit tebal. Ya kalau dimanfaatkan untuk membuat aspek rasio jadi 16:10 harusnya lebih mantap lagi nih. Dari sisi menariknya, dia multifungsi, bisa jadi tablet, bisa jadi laptop seperti biasanya sebuah 2-in-1 ya. Nah, kemudian prosesornya udah pakai yang 10 core. Ini multitasking mantap di sini. Multitasking pekerjaan kantor, ya banyak file Office di situ. Berjajar nggak ada masalah, enteng kok. Suhu kerjanya juga dalam batas aman. RAM, nih penting banget untuk sebuah convertible tipis gini, RAM-nya ini bisa di-upgrade. Ini penting banget ya. Dan kita juga bisa pasang 2 SSD, jadi SSD bawaan masih bisa di-upgrade. Thunderbolt ada juga di sini. Ada stylus juga dan bisa disimpan ke dalam body. Kebanyakan kan kalau laptop punya stylus itu stylusnya di luar, suka ketinggalan gitu ya. Baterai ini irit hampir 13 jam. Dia punya pengamanan biometrik, sudah punya military standard, keyboardnya juga udah spill resistant ya. Jadi pertanyaannya, Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3 ini cocoknya buat siapa? Pada dasarnya, laptop satu ini cocok untuk pekerja yang membutuhkan laptop bisnis yang serba bisa. Mau dipakai pekerjaan apapun harusnya bisa sih, asal bukan yang berat seperti rendering 3D. Sebentar, rendering 3D sebetulnya juga bisa kalau pakai external GPU ya. Nah, kalau buat video editing gimana? Bisa ya. Tapi kalau kita lihat, kalau nggak pakai tambahan external GPU ya 1080p 60 fps lah ya. Pantasnya di situ sebetulnya. Dipakai buat gambar juga bisa. Nggak masalah, ada mode tablet, ada stylusnya juga ya, pressure level juga mantap di sini. Dipakai buat programming di tempat kerja juga bisa asalkan spesifikasinya cocok. Dan tentunya laptop ini juga cocok untuk pengguna biasa. Bahkan pemiliknya jadi bisa mendapatkan fitur unik dari laptop bisnis. Ya, pada akhirnya kalau yang dicari adalah sebuah laptop serba bisa dengan performa yang mantap ya, dan bisa diandalkan untuk kegiatan bekerja. Ya, Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3 ini adalah salah satu pilihan yang baik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.